Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme. Sebelumnya, apa itu teori feminisme? Mari saksikan. Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20. Feminisme berasal dari bahasa Latin femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an. Secara luas, teori feminisme adalah sebuah kajian karya sastra yang mengarah pada suatu masalah, yaitu perempuan dan bagaimana kaum perempuan dapat mendapatkan hak dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana sih cara kerja pendekatan feminisme? Cara kerja pendekatan feminisme adalah dengan menganalisis tingkah laku tokoh-tokoh, terutama tokoh perempuan dalam novel dengan memunculkan peran perempuan dan kedudukan perempuan di dalam novel tersebut. Berikut beberapa aliran feminisme yang perlu kita ketahui. Yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal menitikberatkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Di awal kemunculannya pada abad 19-20, perjuangan aliran feminis ini lebih mengarah pada hak individu perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkup sosial. Yang kedua, feminisme radikal merupakan aliran feminisme yang memiliki fokus pada hal-hal yang lebih mendasar atas ketimpangan-ketimpangan yang dialami oleh para perempuan. Yang ketiga ada feminisme eksistensialis, yaitu aliran yang sangat mendukung para perempuan untuk dapat bebas mendefinisikan makna keberadaan perempuan di dunia ini. Feminisme eksistensialis juga mengajak para perempuan agar menjadikan dirinya sebagai subjek yang ia inginkan, alih-alih hanya menjadi objek. Baiklah, saya akan membahas novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer karya Pramudia Anantatur. Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer merupakan satu di antara karya Pramudia Anantatur. Novel ini adalah suatu bentuk keprihatinan atas pelecehan terhadap perawan remaja Indonesia, khususnya yang berada di daerah Jawa pada masa penjajahan Jepang. Penganiayaan terhadap perempuan-perempuan yang seharusnya dapat melahirkan generasi penerus bangsa, penganiayaan terhadap fisik dan mentalnya. Perawan remaja pada masa pendudukan Jepang sebagaimana digambarkan keadaannya oleh Pramudia dalam buku ini sangat ironi. Mereka diiming-imingi dengan mimpi yang tak pernah terwujud, bahkan menjadi suatu penderitaan yang menjadi cerita hidup mereka. Mimpi untuk disekolahkan oleh Jepang nyatanya tidak pernah terwujud, malahan mimpi tersebut berganti dengan mimpi-mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan. Mereka, perawan remaja, dijadikan sebagai budak seks, objek pemenuhan nafsu serdadu-serdadu Jepang yang stres dalam perang. Membayangkannya pun sungguh menjadi suatu bayangan yang sangat buruk. Novel ini mengangkat kehidupan dan perjuangan tokoh utama yaitu perempuan. Perempuan seringkali dikaitkan dengan keberadaan genre yang menjadi sebuah daya tarik sendiri untuk diceritakan dari banyak hal, termasuk perempuan sebagai manusia dengan haknya. Sastra Indonesia memandang peran perempuan menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah peran perempuan, dilihat dari segi biologisnya sebagai istri, ibu, dan anak. Kedua, bahwa perempuan berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, bukan sebagai pendamping suami. Perjuangan perempuan untuk mewujudkan persamaan hak dengan laki-laki dengan cara mengembangkan kemampuan secara optimal selaras dengan prinsip perjuangan feminis. Kelemahan dan kebodohan kaum perempuan bukan karena kodrat melainkan karena tidak dibiasakan dan tidak diberi kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Disadari atau tidak, ketika gagasan feminis ini dilihat secara sekilas,
Sepertinya perempuan yang menjadi korban konsep-konsep genre tersebut. Sikap laki-laki yang kontras feminis terlihat dari tingkah laku mereka yang tidak menghargai perempuan, bahkan cenderung semena-mena. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.